Salam sehat Sobat JKN, bersama saya Maulana. Selamat datang di podcast Kombur JKN. Apa jadinya jika dalam sebuah keluarga, ayah dan atau ibu sibuk bekerja, si anak sibuk menuntut ilmu, lalu kemudian salah satunya mengalami penyakit yang jadi penyakit paling banyak diderita keluarga di Indonesia, padahal bisa dicegah. Hal itu akan kita bahas dalam podcast Kombur JKN edisi spesial kali ini. Beruntung sekali, kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang sangat expert di bidangnya. Ada Dr. Isti Ilmiati Fujiati. Halo Dr. Isti, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Maulana. Wah, senang Sehat banget. ininya, ya. Senang banget bisa ngobrol bareng dokter hari ini. Sebelum kita mulai ke topik, dokter bisa perkenalkan diri dulu. Mungkin biar Sobat JKN bisa tahu telah mendengarkan podcast yang benar nih dokter. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ikut lagi nih dengan podcast Kombur JKN ya, Pak Maulana ya. Jadi saya Dr. Isti Ilmiati Fujiati dan saya spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Jadi ini memang merupakan hal yang baru ya, baru dengar kali ini Pak Maulana ya, jadi tentang SPKKLP. Sehari-hari saya bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Saya juga seorang praktisi. Nah, di dalam keseharian saya, seperti kita tahu untuk menjadi seorang tenaga pengajar atau kita menyebutnya biasanya mungkin dosen, ada 3 tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satu penelitian yang kami lakukan ini adalah berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan tentang deteksi dini penyakit ginjal kronis melalui optimalisasi prolanis. Bisa dijelaskan ke kita nggak dok, itu mungkin penyakit ginjal kronis yang dimaksud itu bagaimana nih, biar Sobat JKN bisa tahu nih. Ya, jadi sebenarnya penyakit ginjal kronis ini adalah satu dari 9 penyakit katastrofik yang paling banyak kita jumpai di dalam di kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi penyakit katastrofik itu adalah penyakit di mana dia paling banyak dijumpai, kemudian paling berdampak ya. Jadi dan kemudian pembiayaannya paling besar. Nomor 1 itu adalah penyakit jantung koroner, nomor 2 itu penyakit kanker, nomor 3 itu stroke, nah nomor 4 itu adalah penyakit ginjal kronik. Nah, penyakit ginjal kronik kalau kita melihat ini adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti, khususnya karena penyakit ini berkaitan dengan kualitas hidup kita. Jadi kalau tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Maulana yang terkait gimana kalau seandainya salah satu dari anggota keluarga kita itu nanti menderita penyakit, salah satu dari penyakit kronis ini, katakanlah tadi penyakit ginjal gitu ya. Yang paling kita takuti tentunya saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian itu adalah bagaimana akan merubah banyak hal di dalam keluarga kita. Jadi dampak dari penyakit ginjal kronik terhadap keluarga dan bagaimana pula dampak dari keluarga terhadap penyakit ginjal kronik. Nah, 2 hal inilah yang sangat-sangat penting. Kalau kita melihat penyakit ginjal kronik, ini adalah salah satu penyakit yang progresif. Jadi artinya dia tidak terasa, tapi kemudian dia berjalan perlahan-lahan. Tahu-tahu udah parah gitu dok ya. Tahu-tahu udah parah aja gitu ininya ya. Nah, penyakit ginjal kronik ini Pak Maulana itu kita melihatnya yang pertama biasanya kalau dia muncul minimal 3 bulan. 3 bulan atau lebih, maka baru kita bisa mengatakannya. Dan ditandai dengan adanya perubahan baik itu struktur ginjal, jadi bentuk ginjalnya dan juga fungsi ginjal. Jadi 2 hal ini, struktur ginjal dan fungsi ginjal. Dan ini biasanya kalau misalnya fungsi ginjalnya
itu sudah di bawah dari 60 ml per menit ya per luas permukaan tubuh, atau adanya kemudian kebocoran dari ginjal. Nah, ini dialami minimal 3 bulan. Jadi tidak kita ujuk-ujuk mengatakan Bisa langsung kalau ketahuan gitu ada, dok ya. iya, kalau ada penurunan fungsi ginjal, kemudian kita bilang, oh ini dia sakit ginjal. Enggak. Ya, jadi, nah inilah nantinya bagaimana kita bisa sangat berperan aspek pencegahan. Karena kita masih diberi aba-aba oleh yang kuasa gitu ya, untuk kita kemudian fokus bagaimana untuk mengubah gaya hidup kita. Seperti itu Pak Maulana ininya. Jadi bisa dicegah kalau tadi kita katakan ada 2 kali tes gitu dok ya, Iya. untuk tahu perkembangan atau indikator yang dokter sampaikan tadi. Kalau di tes yang pertama sudah dapat nih tanda-tandanya sudah kelihatan, jadi sobat JKN mungkin sudah bisa mulai menyesuaikan atau melakukan tindakan pencegahan begitu dok ya? Betul, betul. Itu yang kita sebut nantinya itu dengan deteksi dini. Seperti itu. Kalau dilihat dari angka dan datanya, seberapa serius sih dok ancaman penyakit ginjal kronis ini di Indonesia? Apakah ini betul-betul bisa mengkhawatirkan kita-kita peserta JKN ini dok? Iya, jadi kalau kita lihat seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah nomor 4 terbanyak yang dijumpai di Indonesia dari 9 penyakit yang paling banyak di Indonesia. Jadi ini jumlah kasusnya itu hampir 2 juta kasus di Indonesia. Jadi sekitar 1,7 juta kasus per tahunnya, dan kemudian ini menghabiskan dana sangat besar untuk JKN. Ya, jadi memang dampaknya sangat luar biasa. Jadi kalau kita melihat tadi dari dampak ekonomi ya, kalau kita mengatakan ini ke arah JKN. Tapi kalau saya melihatnya itu justru yang kita sangat khawatirkan adalah keluarga kita. Jadi bisa kita bayangkan apabila salah satu anggota keluarga kita, apakah itu ayah, ibu, bahkan anak-anak sekarang Sekarang ya, udah banyak dok, udah kayaknya banyak. seliweran gitu di sosmed, Benar, masih umur sekian, umur sekolah gitu betul. sudah cuci darah. Mohon maaf dok, kan ya kayak Iya. kita kayak tersugesti juga nih, wah kok bisa gitu nih. Iya, jadi dampaknya itu satu ke kualitas hidup kita. Jadi artinya bagaimana kemudian kita beraktivitas, kemudian kita bisa membayangkan dampaknya terhadap keluarga. Kalau salah satu keluarga itu terpaksa harus melakukan secara rutin itu cuci darah ya, jadi bisa per minggu, kemudian nanti 2 kali seminggu, dan ini tentu akan sangat-sangat memberatkan ya. Jadi akan merubah seluruh tatanan kita di dalam keluarga. Ini yang kita maksud dengan dampak penyakit terhadap keluarga. Nah dok, sebagai orang awam nih, Dok, melihat fenomena yang tadi dokter sampaikan, kira-kira apa saja faktor risiko yang menyebabkan kita terkena penyakit gagal ginjal kronik seperti itu dok, penyakit ginjal kronik yang harus kita waspadai gitu dok? Ya, jadi sebenarnya banyak hal ya yang bisa menjadi faktor resiko. Jadi seperti kita ketahui bersama, kalau kita bicara tentang faktor resiko itu sebenarnya kalau kita melihat teori dari Bloom yang ada, yang paling besar pengaruhnya itu adalah faktor lingkungan. Ya, jadi faktor lingkungan ini yang paling besar, seperti termasuk nanti di situ adalah gaya hidup kita. Kemudian faktor yang kedua itu adalah terkait dengan perilaku kita. Itu faktor yang salah satu nomor 2 yang terbesar berpengaruh. Termasuk di situ adalah misalnya bagaimana sikap kita, keseharian kita, gaya hidup kita gitu ya. Kemudian faktor ketiga itu baru dari pelayanan kesehatan. Nah, jadi Maksudnya selama gimana ini, dok, pelayanan kesehatan? iya, jadi selama ini kan orang berpikir bahwa untuk kita derajat menentukan kita itu sehat atau tidaknya, itu banyak yang berpikir ditentukan oleh pelayanan kesehatan yang ada. Tapi sebenarnya faktor perilaku itu justru jauh lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan pelayanan kesehatan. Ya, jadi
Ini yang kita mau sampaikan. Dan yang nomor 4 yang terkecil itu justru dari aspek faktor genetik atau keturunan. Nah, jadi ini yang kami melihatnya kalau kita bicara tentang penyakit ginjal kronik, faktor resikonya itu ada diabetes, kemudian hipertensi, penyakit jantung koroner gitu ya, atau ada anggota keluarga yang sebelumnya sudah memiliki penyakit ginjal kronik juga. Jadi ada riwayat di dalam keluarga. Selain itu juga obesitas. Oh, itu bisa jadi faktor Faktor juga dok ya. resiko, iya. Jadi obesitas juga bisa menjadi faktor resiko untuk penyakit ginjal kronik. Jadi itu yang tadi kita sebut dengan faktor perilaku ataupun juga dari aspek lingkungan. Seperti itu. Jadi kalau faktor genetik atau keturunan itu Justru yang justru dia terkecil. yang terkecil. Jadi Iya, sobat JK ini nggak bisa nih nyalahin orang tuanya kalau ada iya, penyakit-penyakit iya katastrofik betul, gitu dok ya. betul. Nah dok, kita kan tahu nih program BPJS itu ada yang namanya Prolanis. Nah, bisa nggak dokter bantu jelaskan ke kita-kita sobat JKN kaitan erat antara Prolanis ini dengan deteksi dini penyakit ginjal kronik? Iya. Alhamdulillah memang kita patut bersyukur ya karena kita punya BPJS Kesehatan. Jadi dengan adanya BPJS Kesehatan saat ini kita memiliki satu proteksi untuk kesehatan. Nah, kalau kita melihat mereka yang menderita diabetes dan hipertensi saat ini di Indonesia memang cukup besar. Jadi kalau kita melihat untuk diabetes itu ada sekitar 11,6% dari penduduk Indonesia itu menderita diabetes. Begitu juga dengan hipertensi. Kita itu cukup banyak di Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari sistem yang ada di JKN melalui BPJS, itu ada yang namanya Prolanis. Jadi Prolanis ini adalah program pengelolaan penyakit kronis. Nah, program pengelolaan penyakit kronis ini atau kita singkat dengan Prolanis, ini khusus untuk diabetes dan hipertensi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, apabila ada keluarga atau Bapak Ibu yang menderita diabetes atau hipertensi, ini nanti bisa masuk ke dalam satu klub, namanya itu klub Prolanis. Nah, Prolanis ini uniknya banyak sekali manfaatnya, ya. Tapi salah satu manfaat yang menurut saya sangat-sangat penting adalah untuk setiap peserta Prolanis ini akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan check up, kita menyebutnya semacam check up ya, pemeriksaan kesehatan berkala itu setiap 6 bulan. Jadi 6 bulan sekali kita nanti akan ada pemeriksaannya itu ada HbA1c ya untuk mereka yang diabetes, kemudian ada pemeriksaan kimia darah, ureum, kreatinin dan lemak darah ya seperti kolesterol, kolesterol total, kemudian kolesterol baik ataupun kolesterol jahat kita menyebutnya LDL kolesterol, trigliserida, kemudian nanti juga diperiksa untuk urin atau kencing kita. Jadi nanti dari hasil pemeriksaan ini kita itu bisa melakukan deteksi dini baik itu penyakit ginjal maupun juga untuk penyakit jantung. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memiliki diabetes ataupun hipertensi, kami sangat menganjurkan untuk memanfaatkan program Prolanis ini. Nah, Sobat JKN, dengar tuh penjelasan dari dokter. Jadi, sebaiknya diikuti Prolanis ini sebelum kita ketemu komplikasi yang sudah parah gitu dokter ya. Jadi, kita sebelum komplikasi ya kita bisa kontrol, jadi kita bisa menyesuaikan pola hidup kita dan faktor lingkungan tadi yang dokter jelaskan supaya menghindari penyakit-penyakit berbahaya yang komplikasi dari penyakit tersebut. Sebagai seorang peneliti, nanya lagi nih dok, pasti ibu punya insight nih dari sisi penelitian yang dokter lakukan, apa temuan dan fakta menarik yang terkait deteksi dini penyakit ginjal di masyarakat. Misalnya ada kesadaran atau misalnya soal kesadaran atau tantangannya oleh masyarakat, gimana dok?
Ya, jadi Pak Maulana, yang tadi saya menyampaikan bahwa BPJS sudah punya programnya, ya, jadi Prolanis. Yang menarik adalah bahwa banyak peserta ini yang nggak tahu, ya. Jadi kalau kita melihat banyak peserta yang kita tahu ya penyakit diabetes ini banyak penderitanya. Kemudian juga hipertensi juga demikian. Tapi kemudian yang melakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan berkala untuk Prolanis ini masih terbatas. Nah, itu sebabnya penelitian yang kami lakukan, kajian yang kami lakukan itu adalah terkait dengan bagaimana optimalisasi Prolanis untuk deteksi dini penyakit ginjal kronik. Karena kita melihat bahwa kita punya Prolanis, kita punya kesempatan untuk melakukan check up 6 bulan sekali, ya, dan itu 2 kali setahun, tapi ini kemudian belum optimal. Nah, jadi kalau tadi Pak Maulana menanyakan, jadi itu kira-kira apa ya halangannya seperti itu ya. Jadi yang kami temukan di lapangan itu adalah banyak peserta Prolanis tahu tentang Prolanis, tapi mungkin belum tahu dalam mengenai Prolanisnya ya. Jadi Prolanis itu adalah sebuah, kalau saya menyebutnya itu sebuah klub ya, yang sangat baik untuk diikuti bagi mereka yang menderita diabetes atau hipertensi, atau dia menderita diabetes tapi juga punya hipertensi. Ya, jadi artinya persyaratan untuk menjadi anggota Prolanis itu adalah khusus untuk penderita diabetes dan hipertensi. Ya, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada keluarga atau ada teman atau tetangga gitu ya yang menderita diabetes atau hipertensi dan dia juga peserta JKN, harusnya sih semua udah peserta JKN ya. Iya, ya. kita udah UHC di Iya, di Sumut ya. Iya, se-Indonesia juga udah UHC seharusnya. Oke, berarti nanti tinggal datang ke FKTP. Jadi FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ke puskesmas bisa, ke klinik juga bisa. Nah, nanti datang ke situ kemudian sampaikan bahwa kita ingin menjadi peserta Prolanis. Keuntungannya itu banyak. Yang pertama keuntungannya tentu saja kita itu nanti bisa konsultasi medisnya itu lebih terarah sesuai dengan penyakit kita, dan kita bisa kontrol secara teratur, nanti diminta untuk datang minimal sekali sebulan. Kemudian kita nanti juga ada senam Prolanis, kemudian ada pemeriksaan gula darah yang teratur ya, kemudian juga home visit. Jadi home visit itu bisa jadi nanti Bapak Ibu apabila memang diperlukan untuk kunjungan rumah, maka nanti tim dari puskesmas atau klinik akan bisa datang home visit ataupun kunjungan rumah ke tempat Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting seperti yang tadi saya sampaikan adalah pemeriksaan kesehatan untuk berkala ya. Jadi yang kita sebut seperti check up tadi. Jadi pemeriksaan kesehatan berkala per 6 bulan. Ya, jadi kita lakukan 2 kali dalam setahun. Hasilnya inilah nanti yang akan didiskusikan dengan dokter untuk melihat apa yang perlu kita tindak lanjuti dari hasil pemeriksaan darah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mungkin ada yang menganggap bahwa pemeriksaan Prolanis, oh itu cuman periksa darah aja. Ya, jadi banyak yang belum memahami apa manfaat dari pemeriksaan Prolanis itu. Nah, kalau kita melihat di sini banyak mereka yang hanya melakukan pemeriksaan itu hanya 1 kali dalam setahun. Padahal kita perlu melakukan pemeriksaan seperti yang tadi kita sampaikan. Kalau kita baru periksa 1 kali, kemudian nanti dokternya menyampaikan ini sepertinya ada penurunan fungsi ginjal kita atau ada kebocoran halus mungkin di ginjal kita, maka sebenarnya ini bisa kita cegah. Kita melakukan perubahan gaya hidup agar nantinya kita bisa menurunkan faktor resiko tadi. Jadi faktor resikonya itu bisa
diturunkan. Jadi misal nih sudah terlihat penurunan, kemudian nanti kita lihat lagi apa-apa saja sih, kenapa ini bisa turun nih fungsi ginjalnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan satu kali. Karena pada waktu kita melakukan pemeriksaan satu kali, kita belum bisa memutuskan bahwa ini adalah penyakit ginjal. Ya, kita harus menyingkirkan sebab-sebab lain. Jadi nanti kita akan lihat dulu Bapak Ibu apakah ada misal nih batu ginjal misalnya, itu juga bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Nah, setelah nanti kita melihat semua faktor-faktor yang bisa berpengaruh, kita akan melakukan pemeriksaan ulang. Jaraknya itu biasanya itu sekitar 3 bulan. Ya, 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Nah, ada maksimalnya juga dok ya, 6 bulan. Kita bisa tergantung dari berapa penurunan fungsi ginjalnya. Tapi kalau dia range-nya itu di antara, jadi itu abu-abu ya. Jadi dia di bawah 60, baru kemudian kita menyampaikan itu ada masalah di fungsi ginjal. Tapi karena dia optimalnya itu di atas 90. Jadi di antara 60 dan 90 ini kita itu melakukan pemeriksaan ulang untuk melihat kalau dia udah di bawah 60 langsung kita nggak nunggu 6 bulan. Gitu ininya. Jadi sudah bisa langsung kita harus ya, kita langsung harus mengukur ulang gitu untuk fungsi ginjal. Tapi yang banyak terjadi itu kan sebenarnya kan di daerah yang perbatasan ini ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, kalau faktor resiko dari kita hasil pemeriksaan laboratoriumnya tadi Pak Maulana, kita akan membuat satu stratifikasi namanya, stratifikasi resiko. Jadi ada yang resiko rendah, ada yang resiko sedang, resiko tinggi, dan resiko sangat tinggi. Nah, mereka yang berada di resiko rendah dan sedang ini sering sekali kemudian terabaikan. Ya sepele gitu ya, karena kan kita melihat oh iya agak turun tapi nggak apa-apa sih gitu misalnya ya. Padahal resiko rendah dan resiko sedang ini paling banyak nih jumlahnya kalau kita melihat ya. Ini adalah satu fase peluang kita untuk melakukan pencegahan. Nah, jadi kalau pada pemeriksaan pertama Bapak Ibu masuk ke dalam kelompok yang resiko rendah dan resiko sedang tadi, maka ini peluang kita untuk melakukan pencegahan merubah gaya hidup. Sehingga nantinya kita akan pantau lagi pada waktu pemeriksaan yang kedua. Nah, pada waktu pemeriksaan kedua yaitu 6 bulan setelah yang pertama kan gitu ya. Jadi kalau dia diperiksa di bulan Februari, biasanya pemeriksaan yang keduanya kan di bulan Agustus. Gitu ini ya. Kalau dia diperiksa di bulan Maret, biasanya pemeriksaan keduanya adalah di bulan September. Nah, jadi Bapak Ibu, di pemeriksaan pertama kita melihat resiko Bapak Ibu untuk terkena penyakit ginjal kronik, untuk nantinya kita membuat antisipasi langsung. Kalau misalnya fungsi ginjalnya sudah turun sekali, ini kita langsung rujuk. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya masih di batas yang tadi, risiko rendah, risiko sedang seperti itu, kita langsung membuat pelayanan pencegahan dan nantinya 6 bulan kemudian kita melihat efektivitasnya. Apakah ini ada perubahan tidak? Nah, inti dari penelitian kami adalah seperti itu kira-kira. Berarti dari dua kondisi tadi, kalau dia sudah parah atau kalau belum parah, langsung kita udah temukan nih kan, kita bisa langsung rujuk. Iya, jadi aksinya jadi lebih cepat. Kita bisa bereaksi lebih cepat. Betul. Jadi ya nggak nunggu lama-lama tiba-tiba udah cuci darah aja gitu ini. Karena ya memang kita mungkin temui ya, kayak saya ketemu di om atau keluarga itu kan ya sehat-sehat aja biasanya ketika acara keluarga datang, tahu-tahu dengar kabar berapa minggu kemudian lo udah harus cuci darah. Betul, padahal ya kayaknya kemarin sehat-sehat aja gitu. Betul. Dok ya, untuk menghindari yang seperti itu berarti ya dok ya. Iya betul, karena ini memang dia sifatnya progresif, jadi dia itu berjalan perlahan-lahan. Itulah sebabnya mengapa deteksi dini itu menjadi sangat-sangat penting.
Jadi jangan sampai nanti misalnya seperti saudara Pak Maulana tadi, kan kita sering dengar gitu ya. Jadi tiba-tiba sudah dikabarkan, si A itu dia harus cuci darah loh, ternyata dia penyakit ginjal. Atau misalnya Bapak Ibu pasti sangat shock kalau misalnya ke dokter, tiba-tiba dokter bilang nih, Pak, Bapak sepertinya ini harus cuci ginjal. Itu pasti akan sangat-sangat menakutkan gitu ininya. Jadi momok sih memang dok. Bener. Apalagi bagi kita yang awam, taunya nih di Tadi ujungnya nggak aja apa-apa gitu. loh, sehat-sehat loh kan gitu ininya ya. Nah, justru itu Bapak Ibu, kami sangat-sangat berharap deteksi dini penyakit ginjal kronik dengan optimalisasi Prolanis ini kita manfaatkan bersama. Dari penjelasan tadi kelihatannya program Prolanis ini udah sangat bagus atau ya sangat baik untuk diikuti dok ya. Tapi kalau dari penelitian dokter mungkin apa tantangan terbesar dalam penerapan deteksi dini penyakit ginjal di lapangan? Baik dari sisi tenaga kesehatan ataupun masyarakatnya dok. Oke. Jadi hal yang menarik Pak Maulana, seperti yang tadi saya sampaikan waktu kita bicara tentang bagaimana kita mencapai faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Faktor yang kedua itu adalah perilaku. Kan itu ya. Jadi faktor perilaku ini justru lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan faktor pelayanan kesehatan. Gitu ininya ya. Dan kita tahu merubah perilaku itu kan berat banget. Ya, jadi berat banget gitu. Nah, jadi yang kami lakukan, salah satu intervensi yang kita lakukan itu adalah bagaimana berupaya merubah perilaku dari peserta Prolanis. Karena memang itu tantangan terbesarnya berarti Benar. dok ya. Jadi kalau kita cerita bedanya tentang penyuluhan dengan edukasi, kalau penyuluhan kita meningkatkan pengetahuan. Tapi kalau kita cerita edukasi, kita merubah perilaku. Jadi perilaku inilah yang kita harapkan nantinya itu bisa berubah. Jadi ada 7 perilaku yang kita harapkan nantinya dilakukan oleh para diabetisi ataupun mereka yang menderita hipertensi. Dan ini kalau nomor 1 kita cerita itu bagaimana dia melihat dirinya sebagai seorang penderita diabetes. Jadi pada waktu pertama kali didiagnosis menderita diabetes atau hipertensi, ini kita perlu betul-betul kita ingin mendengarkan pasien. Apa sih yang dia pikirkan tentang diabetes seperti itu. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan tantangan tadi ininya Pak Maulana, tenaga kesehatan baik itu tenaga medis, dokter, kemudian kita punya kader juga, kita punya PIC untuk Prolanis ya, baik itu perawat ataupun dia nanti misalnya sarjana kesehatan masyarakat. Nah, yang sering sekali kita itu pada waktu bertemu dengan pasien diabetes, kita lebih bicara dari kitanya. Ya. Jadi kita itu langsung bilang, Bu, itu kalau dia menderita diabetes begini-begini gitu ya. Padahal pada waktu seseorang baru terdiagnosis, yang kita perlu banget dengar itu adalah dianya. Justru sebaliknya gitu ini. Dan ini kan jadi paradigmanya kan berbeda. Nah, jadi di 7 keterampilan tersebut apa aja tuh sisanya dok? Ya, jadi penasaran gitu. Ya, jadi sebenarnya sederhana. Yang pertama tadi itu adalah kalau bahasa Inggrisnya disebut healthy coping ya. Jadi bagaimana dia mengatasi masalah dia pada waktu terdiagnosis itu, baik diabetes atau hipertensi, dan ini bisa memerlukan konseling. Jadi tidak hanya konsultasi biasa. Jadi konseling terkait dengan apa yang difikirkan pasien, apa yang dia rasakan terkait dengan pada waktu dia didiagnosis sebagai penderita diabetes. Kemudian juga di dalam keterampilan, jadi kita di dalam penelitian yang kita lakukan, kita melatihkan justru kepada dokter nih dan tenaga kesehatan. Iya, bagaimana untuk melakukannya. Jadi artinya bagaimana keterampilan kita di dalam berbicara dengan pasien. Nah, ini kan sebuah tantangan. Artinya biasanya dokter itu kan
Jadi dia udah tahu tuh gitu. Iya, saya udah tahu tuh gitu ya. Nah, ini untuk mengatakan bahwa ini beda paradigmanya. Hmm. Ya, ini berpusat kepada pasien, bukan berpusat kepada dokter. Nah, jadi itu adalah satu keterampilan khusus gitu. Kemudian bagaimana kita juga melatihkan kepada para dokter dan tenaga kesehatan yang terkait dengan diet sehat. Nah, itu keterampilan yang kedua. Keterampilan juga tuh, Ya, ya, keterampilan. Nah, uniknya waktu kita bicara tentang diet sehat, kita itu kan cenderung nih kalau sudah terdiagnosis diabetes, kemudian kita akan bilang, oh Pak, Bu, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Stres nggak sih? Iya, iya, Gitu iya. ya kan? Stres banget kan ininya kan. Nah, yang kita maksudkan dengan keterampilan untuk diet sehat di sini itu adalah bagaimana kemudian kita membuat pola diet dari pasien tersebut tanpa merubah gaya dietnya selama ini. Nah, jadi misalnya kalau Pak Maulana itu kalau pagi sarapannya gimana nih Pak? Wah, kalau saya pribadi sebenarnya dok, 2-3 bulan terakhir mulai coba-coba nih dok, coba untuk tidak sarapan. Karena Nah, saya pernah dengar tuh, sarapan terbaik adalah yang tidak sarapan katanya dok. nah, jadi kan itu kan salah satu paradigma juga Iya. gitu ya. Kalau dia pasien diabetes, kemudian Pak Maulana bilang gitu, Bu, nggak usah sarapan, gawat kita. Kan gitu Waduh, kan. berarti Nah, tergantung kondisi juga dokter ya? tergantung budaya dari pasien. Makanya ini yang intervensi yang kita lakukan itu adalah berpusat pada pasien. Mungkin kayak saya dokter kan saya mungkin polanya itu ngelihat dari YouTube atau sosial media. Mungkin kalau ada penjelasan bahwa itu tidak cocok untuk Ikut kelompok gitu A, ya. B, C, tapi dia nggak ngelihat itu bagian Iya. itunya itu gimana dok? Jadi Nah, malah salah polanya ya. justru karena Iya. itu. Jadi keterampilan untuk diet sehat tadi oleh dokter atau tenaga kesehatan ke pasien itu harus ibaratnya diubah sesuai. Kalau kita bilang tailor made ya, diubah sesuai. Jadi misal gini, ada pasien saya, terus saya tanya, Ibu kalau sarapan biasanya gimana? Dok, saya kalau bangun saya harus minum segelas cappuccino Waduh. gitu ininya, kemudian saya akan makan roti sepasang, kemudian saya kerja. Nah, gitu ya. Nah, jadi apakah salah atau tidak gitu? Kita tidak bicara tentang salah dan benar pada waktu kita bicara tentang diet sehat. Tetapi yang kita lihat itu adalah pasien secara keseluruhan. Bagaimana gaya hidupnya selama ini. Jadi waktu kita mengubah sesuai dengan kebutuhan dia berdasarkan yang kita akan hitung itu berapa masuk, berapa keluar energinya. Jadi ini juga tingginya, berat badannya, lingkar pinggangnya, karena nanti ada yang namanya obesitas sentral. Jadi obesitas sentral itu perutnya yang besar itu kan. Waduh, saya nggak dok ya. Nah, jadi ini semuanya kan tidak bisa hanya cerita ini boleh, itu nggak boleh. Tapi ini kita melihatnya itu secara keseluruhan. Nah, ini juga merupakan satu keterampilan. Jadi keterampilan untuk merubah perilaku tetapi dengan apa yang ada pada pasien. Jadi tidak bisa kita samakan seluruh pasien caranya seperti ini, nggak bisa. Tapi kita melihat pasien itu secara komprehensif, secara keseluruhan. Baru kemudian kita sesuaikan dengan pasien, itu yang kita sebut apa yang kita berikan itu adalah berpusat kepada pasien, termasuk budayanya. Jadi artinya kalau di dalam kebiasaannya, apa yang dia lakukan, itu semua masuk di dalam keterampilan yang kita harapkan baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan ini menyampaikan kepada pasien. Termasuk yang ketiga itu adalah keterampilan itu untuk dia aktivitas fisik. Oh, itu juga Iya. diharapkan bisa diajarkan gitu dok, jadi Iya, keterampilannya ya. Ya, jadi salah satu itu adalah yang penting kalau untuk penderita diabetes, senam kaki. Gimana tuh dok, Nah, senam kaki? ada senam kaki gitu ya. Jadi senam kaki ini justru untuk merangsang saraf di kaki yang merupakan area yang paling ujung kan, yang paling jauh, yang sering sekali itu berdampak dari gula darah yang tinggi. Nah, untuk itu kita itu juga nanti akan mengajarkan itu. Jadi
Dan kalau kita lihat di Indonesia peserta Prolanis kita ini kan banyak yang sepuh ya, Iya dok. banyak yang lansia. Jadi itu baru yang terdeteksi. Nanti kita akan banyak Kebetulan yang belum ketahuan muda-muda yang gitu. muda-muda nih dok. Iya gitu. Nah, jadi nanti kita mungkin itu Pak Maulana kita bisa promo tuh kepada mereka yang justru yang muda-muda. Kalau nanti Betul. misalnya Prolanis kita itu banyak yang bekerja, orang muda. Jadi nanti mungkin itu ada salah satu strategi juga. Dan itu kan banyak banget kan jumlahnya. Dan mereka yang lansia, kalau kita bilang nih aktivitas fisik gitu, kemudian kita cerita senam, kebayang nggak sih apa yang akan dilakukan? Apa itu senam kaki? Nah, Biasanya refleksi ini doang taunya. selama ini kita Prolanis senamnya itu senam Prolanis, iya kan? Sementara ini semuanya itu udah lansia, kayak ibu saya menderita diabetes, tapi kemudian kakinya bermasalah, dia nggak mungkin bisa senam, iya kan? Maka kalau kita cerita keterampilan untuk aktivitas fisik nih bagi Namet dan Nakes tadi, ini juga kita melihat ke pasien lagi, berpusat lagi nih ke pasien. Jadi nggak bisa kita hanya mengatakan kita senam Prolanis, nggak bisa. Kita lihat dulu nih, bisa nggak ya, bisa nggak berdiri, bisa nggak seimbang. Jadi senamnya itu disesuaikan. Siapa? Nah itu. Jadi patient centered care itu menjadi fokus kita. Nah jadi bagaimana kemudian pada saat dia stres, bagaimana dia mengelola stresnya, itu pun keterampilan yang kita ajarkan kepada pasien. Jadi inti dari penelitian kami itu adalah kami berupaya melatihkan kepada para dokter dan juga kepada nakes itu bagaimana untuk bisa melatihkan kembali ke pasien tentang 7 keterampilan ini. Nah, termasuk pemantauan gula darah dan pemantauan tekanan darah. Jadi kita berharap nantinya para peserta Prolanis, kalaupun dia tidak tidak datang, ya, jadi itu salah satu kendala juga ya, nggak datang gitu ininya ya. Aduh dok, nggak datang, banyak pesta. Jadi kami hari ini kita full pesta dari pagi sampai sore, misalnya gitu ya kan. Maka kita bilang nih, Bu, Pak, kalau misalnya tidak bisa, tapi nggak boleh sering-sering ya, kita bilang, boleh nggak periksa tekanan darahnya, kemudian periksa gula darahnya. Nah, itu kita latihkan. Bagaimana caranya dia menggunakan alat pengukur gula darah mandiri. Jadi dia akan memantau gula darahnya sendiri. Jadi akan lebih aware gitu dok ya? Iya, gitu ininya. Jadi dia kita ajarkan terbiasa apa itu gula darah puasa dan apa yang perlu disiapkan. Bagaimana buatnya. Dan itu kita latihkan bagaimana cara mereka melakukannya gitu. Dan kalau tekanan darah sekarang kan banyak yang digital kan, tinggal diinikan aja dia udah langsung keluar gitu ini iya gitu. Nah mereka mulailah mengirim, jadi kita buat WhatsApp group, mereka mulai mengirim, dia foto tuh hasil gula darahnya gitu atau tekanan darahnya, kemudian dia kirim ke grup, kira-kira seperti itu. Nah, kita berusaha untuk memaintain informasi kepada mereka. Kita pun tanya juga. Kita saat ini kita ada namanya edukasi online. Kita buat dalam bentuk Zoom. Jadi kita keroyokan dari berbagai klinik, puskesmas, kemudian di Fakultas Kedokteran USU kita menarik berbagai dosen dan untuk memberikan edukasi online. Ya, jadi misal sesuai perkembangan zaman dok ya, iya, itu juga bisa dilakukan lebih cepat, tidak terbatas ruang waktu ya, bisa dilakukan. Betul. Nah tadinya kita kira nih kita buat pakai Zoom nih, terus mereka bilang apa itu Zoom dok? Kami nggak tahu ininya apa gitu ya kan. Terus saya tanya, nah kalau Inang biasanya pakainya apa? Saya bilang gitu ya kan, pakai Facebook. Dia bilang gitu ya kan. Oh oke, pakai Facebook ya, kita bilang gitu. Iya, kami suka tuh nonton TikTok, nonton. Wah, ini berarti kita harus rubah nih. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi artinya kita tanya yang kita menurut kita baik belum tentu cocok. Jadi kita selalu balikkan lagi gitu ininya. Jadi tapi ini memang nggak mudah Pak Maulana.
tantangan tersendiri Oh, jadinya, Dok, itu ya. tantangan. Tantangannya itu untuk semua, karena kan juga perlu waktu kan ininya. Nah, kira-kira seperti itulah yang kami ini kan lakukan. Nggak terasa udah hampir sejam nih dokter kita ngobrol-ngobrol soal kesehatan ginjal. Sebagai penutup mungkin ada pesan utama atau tips praktis dari dokter yang bisa disampaikan ke sobat JKN agar tetap waspada dan aktif menjaga kesehatan. Ya, terima kasih. Jadi sebagai mungkin ini sebagai kesimpulan dari diskusi kita, uh, begitu banyak penyakit kronis yang ada, tetapi kita itu diberi kesempatan untuk bisa hidup sehat. Ya, jadi dengan kita hidup sehat, maka kemudian kita bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut. Kita sangat takut dengan penyakit ginjal kronik, tetapi kemudian dengan kita merubah perilaku kita, merubah gaya hidup kita, kita bisa melakukan pencegahan untuk penyakit-penyakit seperti diabetes dan hipertensi. Kalaupun kita menderita diabetes atau hipertensi, jangan khawatir, kita bisa tetap hidup sehat. Ya, jadi gaya hidup itu merupakan hal yang sangat penting. Yang kedua, yang paling penting, manfaatkan untuk Prolanis BPJS. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah bergabung di dalam klub Prolanis, jangan lupa untuk selalu melakukan pemeriksaan baik laboratorium secara berkala per 6 bulan. Ya. Salam sehat untuk semuanya. Wah, luar biasa sekali nih penutup dan penjelasan dari dokter, menambah ilmu dan membuka wawasan kita semua. Terima kasih sekali lagi dokter telah hadir di podcast Kombur JKN. Jangan lupa sobat JKN di like, di komen, dan di share podcast ini ke keluarga dan teman-teman karena ini ilmu yang bermanfaat. Akhir kata itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan di podcast Kombur JKN kali ini. Kita akhiri dokter ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.